Share ke siapa? Ke Bu Rere ya? Dok. Share-nya? Ayo, ntar kau udang ini dokter jangan ngobrol di situ. Share ke lu ya? Share dulu. Oh. Udah. Kita Udah sis, pause dulu udah sih. share ke lu. Dah, Sudah. dah. Continue live. Sebentar. Udah muncul belum Pak Adi? Belum. Kok belum muncul ya? Udah? Oke, selamat siang Sobat Farma ya. Ini detik-detik ya kita akan segera mulai untuk talk show sharing kita bersama Dr. Lupita Wijaya, dan hari ini Dr. Lupita sudah datang. Iya. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas Sofi. Selamat siang Sobat Farma. Apa kabar? Iya, gimana dok kabarnya hari ini? Baik dong. Oke, ya sudah makan siang dok? Udah, Pak Sofi udah. Udah. Oke, tunggu sebentar. Mbak Adin, saya kok belum masuk ya live-nya, mantaunya. Tapi udah masuk, oh ini udah. Nah, kita tunggu ya teman-teman yang mau join. Ini sudah ada Kak Lis. Kak Lis, selamat datang. Sebentar. Dokter, suaranya udah jalan? Ya. Kedengeran Pak? Oke, Suara saya? ya, suaranya udah kedengaran ya. Selamat datang Dokter Lupita. Terima kasih loh Pak. Sudah disambut jauh-jauh loh. Iya, ini Sobat Farma Dokter Lupita tadi jalannya jauh sekali ya. Iya, dari gang sebelah. Oke, dari gang sebelah. Mbak Adin minta ini Mbak sebelahnya dulu. Tunggu. Pinjam. Oke ya, dan Sobat Farma nih dengan Sobat Sehat juga ya yang ada di Suhu People belum masuk. Oh ya udah. Oke, tentunya selamat datang nih untuk Sobat Farma di Farma Talk Live siang hari ini ya. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang biasanya kita offline ya. Hari ini kita online ya dengan Dr. Lupita yang saat ini beliau tergabung di dalam tim Medical Affair PT Soho Industri Farmasi, dan hari ini Dr. Lupita akan berbagi ilmu tentang cara mempercepat pemulihan ya, dan juga bagaimana pentingnya menjaga daya tahan tubuh. Dan pastinya sampai 1 jam ke depan, 60 menit ke depan nanti kita akan ngobrol banyak hal itu. Sobat Farma jangan kemana-mana, harus aktif ya, karena nanti yang aktif di kolom komentar nanti akan ada giveaway yang bisa diambil nih ya. Anda yang sudah bergabung, Bunda Azam, selamat siang Bunda Azam. Oke ya, baik dok, Ya. selamat siang dokter. Selamat siang Pak Oke. Sofi. Langsung saja ya kita Ya. ngobrol-ngobrol santai ya dok ya. Ayo Pak, kita mau bahas infeksi ya Pak ya. Oke, betul dok. Jadi kita ngobrolin, kita pengen kenal, pengen tahu, mendalami tentang infeksi nih dok. Oke. Jadi mungkin saya cerita dikit ya Pak Iya. Sofi dan Sobat Farma ya. Jadi sebenarnya infeksi itu kan adalah suatu proses di dalam tubuh kita di mana kita mengalami sakit akibat terkena paparan berbagai kuman nih, dari virus, bakteri, jamur. Nanti proses sakit inilah yang kita sebut orang itu terkena infeksi. Oke. Benar. Nah, infeksi ini kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, kita tidak mengenali gejalanya sejak awal, misalnya oh badan saya udah ngerasa nggak enak nih, udah ada demam nih, atau mungkin saya udah ada pusing-pusing. Nah, itu sebaiknya
diperhatikan. Jadi kalau sudah ada gejala seperti itu, takutnya udah ke arah sakit nih. Jadi jangan dibiarkan nih Sobat Farma. Oke, karena nanti kalau dibiarkan bisa berbahaya ya dok ya? Benar, berkepanjangan atau bahkan dia kan ada komplikasi ya, yang awalnya batuk-batuk biasa atau demam, nanti lama-lama nanti ada penyakit tambahan lainnya. Karena tubuhnya lagi rentan nih dimasuki oleh kuman berikutnya. Misalnya kena virus, nanti tambah lagi bakteri, gitu. Oke, oke. Nah, nih Sobat Farma yang pernah mengalami infeksi, coba komen di kolom komentar ya. Pernah nggak ngalami infeksi? Ya, kita pengen tahu infeksinya tentang apa nih yang pernah dialamin ya. Tentu banyak orang yang pernah mengalami infeksi ya dok. Banyak. Saya juga pernah dok mengalami infeksi. Infeksi apa, Pak? Infeksi cinta. Oke ya. Iya. Dok, kalau ngomongin infeksi yang tadi kalau dibiarkan dia akan bertambah parah, tentu itu akan Betul. memperburuk keadaan. Iya. Tapi kita harus memperhatikan nih Pak, ketika dia udah sakit, dia kan harusnya segera diobati ya. Mm-mm. Minimal sebelum ke dokter ya, cobalah minum obat sesuai gejala, misalnya obat pusing, Mm-mm. obat batuk yang dijual bebas tentunya di apotek nih. Iya, Sesuai dengan saran dari si apoteker itu. Tapi misalnya dia tidak membaik kan harus segera ke dokter. betul. Nah, itu dia kenapa kita masuk ke tahap yang namanya proses pemulihan atau penyembuhan. Mungkin Pak Sofi pernah nih sakit tapi sembuhnya lama nih, Iya misalnya. dok, pernah saya. Jadi saya pernah sakit tapi sembuhnya kadang pernah seminggu, Iya. pernah juga yang 3 hari gitu. Oh iya. Mm-mm. Berarti Pak Sofi sakitnya beda-beda nih. Pas 3 hari sakitnya flu, nanti seminggu kemudian batuk. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya sakitnya berbeda itu sebenarnya tidak mempengaruhi nih lamanya sembuh seseorang ya. Jadi itu lebih ke arah keparahannya dia nih. Iya, jadi kalau dia cuman pileknya hanya tersumbat saja, itu sebenarnya kalau kita tangani dengan cepat, itu tentunya hanya 3 sampai 5 hari harusnya sudah membaik nih, sekitar 70% seperti Oke. itu. Tapi kalau kayaknya orangnya flu-nya biasa cuman ringan seperti itu, tapi kok sampai seminggu atau lebih, itu harus diperhatikan. Tentunya kita akan membahas lagi nih, faktor apa sih yang membuat orang itu jadi makin lama sembuhnya. Nah, itu kenapa, Dok? Ada kok sampai seminggu. Saya flu itu Iya. kadang sampai seminggu, Dok, saya. Nah, itu bahas lagi kan tadi ke keparahannya ya, tapi Betul. ternyata dia ringan aja tapi kok tetap lama sembuhnya. Kita balik lagi ke faktor berikutnya. Ada kemungkinan pengaruh dari daya tahan tubuhnya yang Oke. memang tidak stabil, tidak diperhatikan. Oh, selama sakit pikirnya cukup minum obat aja nih, nggak usah perhatikan nutrisi, tidak Iya, usah iya. perhatikan tambahin vitamin, udahlah nggak perlu lah buat naikin daya tahan tubuh misalnya, nggak perlu. Itu salah sebenarnya. Karena obat itu hanya membantu mengeliminasi kuman yang udah terlanjur masuk. Iya. Tapi dia tidak bisa memperbaiki dari imun yang rentan, dari organ tubuh atau sel tubuh yang terlanjur rusak oleh radikal bebas pada saat terkena paparan dari luar. Nah, itu dia yang memperlama orang itu sembuh. Iya. Gitu. Berkaitan dengan lama sembuh, berarti ada hubungannya dengan daya tahan tubuh juga ya, Dok ya? Ada. Oh, oke. Selain dari keparahan, dari daya tahan tubuh. Kecuali dia batuk-batuknya kayak ini ya, udah parah banget ya. Seperti mirip kayak batuk TBC tau lah ya. Jadi udah demam naik turun, batuknya dahaknya banyak luar biasa, sampai sakit dadanya. Nah, itu nggak bisa tuh 7 hari, bisa Oke. semingguan lebih lah, sekitar 10 hari atau 14 hari. Ada nggak, Dok, Wajar pengaruh itu kalau dari itu. makanan gitu, Dok, misalnya? Jadi apa yang kita makan membuat penyakitnya nggak sembuh-sembuh, makin sakit gitu, ada nggak sih? Itu ada kaitannya. Jadi iya. misalnya lagi batuk nih atau enggak lagi pilek. Oh, kita tetap aja nih makan es, terus makan yang goreng-goreng atau makan kerupuk-kerupuk. Nah, itu kan sebenarnya makanan yang tanda kutip kurang sehat, di mana dia itu merusak dari imun tubuh sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak berkorelasi langsung ya, langsung dia flu-nya berat enggak. Jadi dari imun tubuh itulah yang menjembatani ke
gejalanya makin parah gitu. Oke, ini banyak sekali nih dok, sobat Farma yang sudah bergabung nih dok, nih ya yang menyimak dari tadi tentang infeksi. Jadi sobat Farma tahu ya, kenapa infeksinya lama sekali untuk Ya, sembuh? Di antaranya karena faktor daya tahan tubuhnya ya dok ya. betul karena faktor daya tahan tubuhnya. Mungkin sobat Farma bisa share nih, kira-kira pernah nggak sih sakit tapi kok sembuhnya lama banget nih? Misalnya, saya cuman pusing aja nih dok, tapi kok sembuhnya bisa 4-5 hari masih berkelanjutan terus-terusan ya, gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Oke, ya Heeh. ada dok nih yang komentarin dok dari Bunda Azam dok. Apa tuh? Bunda Azam, coba nanti tulis ya Bunda Azam dari kota mana ini ya. Komentarnya gini, kenapa ya dok demamnya itu suka ganti-ganti? Ganti-ganti. Ganti-ganti, jadi satu keluarga, Mm-mm, kadang anaknya demam, anaknya sembuh, nanti papanya. mm-mm. Papanya sembuh, pindah mamanya. Nah, kenapa bisa seperti itu dok? Apakah itu juga terkaitan dengan daya tahan tubuh juga? Nah, pastinya Atau lingkungan? Atau faktor yang lain nih? itu lebih ke arah berarti penularan berarti. Oke. Jadi satu penularan pada saat ditularkan ternyata badannya tersebut misalnya anaknya sakit dia virusnya pindah nih saya bersin atau kalau demam kan dia misalnya lagi ada cipratan ludah atau apa tidak sengaja pada saat berbicara itu kumannya kan keluar juga ya. Mm-mm. Nah itu pindah ke bapaknya misalnya terhirup lewat udara. Nah bapaknya kebetulan badannya lagi tidak Oke. fit, makanya dia mulai berkembang juga gejala yang sama. Jadi kenapa alangkah baiknya pada saat orang itu ada gejala minimal seperti demam atau mungkin kayaknya tenggorokan mulai nggak enak atau ada gejala lainnya, sebaiknya agak jaga jarak dengan anggota keluarga lainnya. Yang lainnya. Betul. Jadi begitu ya Bunda Azam ya. Jadi kalau Bunda Azam sedang demam, merasa kondisi badannya kurang fit, sebaiknya sedikit menjauh, jaga jarak gitu ya dok. Itu lebih tepat. Ya, tapi bukan berarti mengasingkan diri ya. Iya, Iya, ya. Untuk proses pemulihan ya. betul. Oke. Iya. Kemudian ada juga nih dok yang komentar dari Lilis ya. Cili. Flu Heeh. yang sampai meler gitu termasuk infeksi kah dok? Flu-nya sampai meler gitu, ingusnya banyak Oke, gitu. jadi sebenarnya flu itu nggak harus sampai meler. Sebenarnya flu biasa aja, misalnya hidungnya tersumbat saja, misalnya dia bersin di awal itu sebenarnya kita sudah hitungannya infeksi Oke. yang disebabkan oleh virus itu masuk atau bakterinya masuk lewat saluran nafas gitu. Jadi ada gejala sedikit aja kita sudah bilang dia terinfeksi gitu. Oke. Tanda kutip lebih mudahnya sakit lah Sakit gitu. ya. Oke. Dok, adakah aktivitas yang sebaiknya dihindari supaya tubuh ini lebih cepat pulih? Oh, aktivitas yang harus dihindari. Jadi kalau kita sedang infeksi, apakah ada aktivitas yang harus dihindari supaya kita ini cepat pulih? Tentu ada nih. Jadi sobat Farma ini kalau lagi sakit, ke satu aktivitas dia sehari-hari misalnya sering kuliah atau mungkin bekerja ya, Mm-mm. lakukanlah seperti biasa, tetapi tidak harus terlalu diforsir ya. Maksudnya, oh ya saya hari ini harus baca buku 3 tumpuk ya, jangan gitu. Itu tidak ada kesempatan untuk tubuh itu istirahat seperti itu. Nah, di sisi lain kita untuk melakukan olahraga juga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga nih dari segi dia meningkatkan metabolisme sel lah intinya seperti itu. Iya. Nah, itu juga jangan berat-berat Pak. Jadi sesuai kondisi tubuh dia waktu itu. Oke. Bisanya ngapain nih? Apakah cukup jogging saja sudah capek gitu ya? Atau mungkin bisa sanggup nih sampai jalan berapa kilo, misalnya 1 kilo, 2 kilo gitu. Nah itu dulu, jangan sampai saya biar cepat sehat, saya harus olahraga yang bebannya berat, langsung angkat beban 10 Berarti kilo. harus terukur dan teratur juga ya dok ya berarti. Sesuai kondisi tubuhnya, jangan dipaksain. Semakin Oke. dia dipaksain, semakin banyak kerusakan-kerusakan di tubuhnya. Makanya sakitnya makin wow gitu ya. Oke. Nih, Sobat Farma yang mau ngobrol boleh ya tulis saja di kolom chat. Nanti saya akan teruskan nih ya.
Sebelum nanti kita bergeser dengan yang lainnya, Dok, ada lagi nih dari Bunda Azam juga. Dok, bagaimana caranya membedakan gejala infeksi biasa dengan infeksi yang butuh penanganan lebih serius? Oke. Jadi begini, kalau misalnya infeksinya yang serius itu biasanya tandanya tuh ketahuannya seperti, coba saya ambil contoh ya, contohnya batuk deh. Kapan sih batuk itu dianggap serius? Pada saat dia sudah mulai muncul sesak nafas, kemudian batuknya tiba-tiba dahaknya keluar darah gitu ya. Itu udah serius, dimana kemungkinan bukan sekedar dia lecet di tenggorokan, tapi dia sudah sampai merusak paru-paru, makanya keluarlah darah segar gitu. Contohnya lagi nih, misalnya dia muntah. Orang kan muntah biasanya muntah makanan doang ya. Tapi ini sekali muntah keluarnya tuh cairannya warnanya kecoklatan, merah kecoklatan. Berarti kemungkinan lambungnya ada luka agak robek dikit seperti itu. Makanya keluarlah coklat campur darah-darah merah gitulah. Oke, berarti infeksinya lebih serius ya, Dok? Itu Iya, infeksinya. betul. Jadi itulah yang harus diambil serius. Atau mungkin dia kok seminggu udah dikasih obat nggak sembuh-sembuh sesuai saran dokter. Ada kemungkinan dia ada kelainan lainnya yang harus dicek. Ya, harus diambil serius. Jangan tunggu, udahlah mungkin lama kali karena imun tubuh, ya udah deh saya tunggu sebulan aja lah ya. Nah, itu udah keterlaluan sih sebenarnya. Jadi seminggu tuh harus segera ke dokter untuk ambil tindakan lebih serius lagi. Iya. Oke, terima kasih ya. Nih, Dok, ini ada yang baru bergabung tapi sudah banyak nanya juga nih. Ada Kak Vindra Elsa ya. Dia nanya gini, Dok, flu dengan alergi apa sama? Flu dengan alergi? Tentu beda dong. Oke. Tapi memang kalau bersin atau hidung berair itu memang bagian dari gejala alergi, itu tidak salah kalau itu. Contohnya alergi debu, tiba-tiba bersin, keluar hidung berair, itu nggak apa-apa. Tapi beda halnya dengan flu ya. Kalau flu itu dia biasanya bukan sekedar bersin atau hidung berair. Dia kadang pastinya ada badannya terasa hangat, meriang. Pasti ada meriangnya. Walaupun dia nggak demam, dia rasanya kok meriang-meriangnya gitu. Kalau alergi nggak ada. Alergi itu pada saat ketemu alergen yang misalnya debu atau tiba-tiba masuk ke cuaca dingin, langsung dia bersin atau keluar meler, tapi tanpa meriang gitu. Oh, gitu ya. Nah, itu Dok, bedanya ya. tuh, betul. Karena si Kak Vindra ini, Dok, dia sudah hidungnya itu tersumbat, sudah berbulan-bulan dan belum sembuh. Oke, berarti Terus dia bersin-bersin lagi. juga gitu. Udah sebulan. Sudah bilangnya sih berbulan-bulan. Tapi sudah berapa bulan? Kalau lebih dari 3 hari harusnya sudah harus dapat penanganan ya, Dok? iya, harusnya dia udah mulai aware, harus minum obat gitu, atau minimal dari awal dia nggak enak badan atau mulai tersumbat, itu harusnya sudah mulai minum vitamin atau makanannya lebih bergizi, harusnya begitu ya tindakan di awal gitu. Kalau sudah sebulan, dilihat lagi dia ada sakit di sekitar pipinya nggak gitu ya. Kalau ada sakit di sekitar pipi, khawatirnya dia arah ke sinus tuh dalam. Jadi harusnya ke THT kalau seperti itu, dicek gitu. Takutnya bukan sekedar alergi nih Pak Sofi, karena ada orang yang berbulan-bulan tersumbat, ternyata pas dicek tuh ada sinus. Ada sinus radang, ya. di dalam hidung. Kak Vindra sebaiknya segera konsultasi langsung ke dokter ya, Dok. Betul, karena ini udah sebulan nih. Karena sudah sebulan. Betul. Nah, dikhawatirkan infeksinya nanti malah meluas. Bukannya gitu. gimana-gimana, iya. Aduh. Ya, ternyata infeksi bisa lama ya, Dok. Dan tantangannya nih, Dok, supaya kita bisa lebih cepat pulih gitu. Nah, tantangannya tuh satu, kita kan harus memperhatikan dari makanan ya. Makanannya tuh bergizi atau tidak. Maksudnya minimal jangan makanan yang memicu sakit lah, seperti goreng atau mungkin santan. Padahal enak loh, Dok, gorengan. Saya ditahan dulu sih, walaupun dia nggak batuk, seenggaknya dia jangan makan goreng atau santan gitu ya. Makan yang ya misalnya telur rebus gitu, atau mungkin minimal kalau nggak doyan ya sop deh,
sop hangat gitu. Yang direbus, yang tidak terlalu banyak minyak, itu Betul. mungkin lebih sehat gitu Iya, ya, Dok, atau yang ya? ditumis juga nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi makanlah yang cukup sayur, buah, sama protein lah ya. Tapi jangan pengolahannya jangan digoreng atau santan kayak gitu. Oke, Dok, kalau sekarang ini kan banyak orang-orang yang suka minum tambahan-tambahan vitamin Iya. dan lain sebagainya. Sebetulnya seperti itu perlu nggak sih, Dok? Tentu perlu untuk orang yang gaya hidupnya tidak bisa apa ya, tidak sempet nih, nggak ada waktu untuk menakar. Oh, saya hari ini mau makan buah, saya harus beli deh ke Indomaret, harus beli apa telur segala macam, tete bengek. Nggak sempet nih, karena dia deadline-nya banyak banget nih. Terus terang kan dia pasti pesen online terus seperti itu ya. Iya. Jadi orang seperti itulah yang sering resikonya lebih tinggi, apalagi kalau dia sering aktivitas di luar, itu banyak paparan-paparan udara, polusi udara segala macam, itu makin memperparah dari kondisi tubuhnya. Makanya dia perlu asupan tambahan vitamin. Tapi vitaminnya tidak bisa yang multivitamin, karena hanya vitamin spesifik yang bisa membantu daya tahan tubuh nih, seperti C, D3, sama mineralnya tuh zinc. Oke. Sama ada satu lagi yang sebutannya adalah imunomodulator. Oke. Adalah senyawa alamiah yang memang fungsinya spesifik banget nih untuk menyeimbangkan imun tubuh kita supaya tetap optimal pada saat aktivitas ataupun pada saat udah mulai ada gejala sedikit gitu. Oke. Itulah Jadi yang selain membantu. makanannya yang harus dijaga, bergizi juga diperlukan tambahan ya, Dok, ya, untuk Iya. membantu menjaga daya tahan tubuhnya tadi. Benar Di banget. antaranya yang ada kandungannya vitamin C, Iya. kemudian ada D3, Betul. gitu ya. Kemudian zinc gitu Yes. juga ya. Iya. Oke. Kemudian, Dok, ada juga orang yang menyampaikan gini, Dok. Saya sakit, Ya. selain minum vitamin, saya juga minum obat, tapi saya ngantuk jadinya. Oh, tunggu dulu, ngantuknya habis minum obat apa ya? Nah, ini dari Kak Lilis nih, Dok. Oke. Jadi Kak Lilis yang tadi hidungnya tersumbat lama, dia minum obat, sehingga dia ngantuk. Nah, itu obatnya rekomendasi dari dokter kan? Nah, Kak Lilis coba di komen lagi ya. Obatnya nih beli sendiri atau rekomendasi dari dokter ya. Kemudian Ya. Kalau boleh tahu obatnya apa gitu. Kalau memang dia obatnya itu anti alergi seperti apa ya, golongan antihistamin tuh, contohnya kayak cetirizine, kayak loratadine. Itu umumnya tidak menyebabkan ngantuk, kecuali yang golongannya lebih lama ya. Lebih lama kan ada tuh yang kayak CTM, kloramfeniramid maleat, itulah nanti dicek coba. Nah, itu seringkali membuat ngantuk. Tapi seharusnya kalau sekarang sih memang sarannya yang terbaru seperti cetirizine seperti itu. Iya. Harusnya tidak menyebabkan ngantuk, atau dia ada minum obat lain yang ada CTM-nya atau kloramfeniramid. Nah, itu coba di komen tuh obatnya apa dulu nih yang bikin. Oke. Iya, Dok. Kemudian nih, Dok, berarti gini, kalau makanannya sudah ada, sehat, bisa dibilang begitu. Kemudian bergizi juga. Iya. Tambahan suplemennya sudah ada. Nah, kemudian olahraganya sudah, tapi Masih sakit. apa yang kurang nih, Dok? Nah, kalau masih sakit, berarti yang harus dikelola lagi, ada kemungkinan tanpa disadari tubuhnya Sobat Farma nih ada pengaruh stres. Entah itu stres dari dalam atau stres dari luar. Maksudnya stres dari dalam tuh tau lah ya, tekanan-tekanan secara emosional dan mental yang memerlukan yang istilahnya orang bilang healing dikit gitu ya. Jadi healing juga perlu berarti ya. Perlu healing dikit, nggak harus yang mahal, yang penting bisa merelaksasi daripada pikiran-pikiran dia. Harus di manage ya, Dok ya. Atau yang paling gampang meditasi di rumah dengan lagu-lagu yang menenangkan gitu. Iya. Dok, ngomongin suplemen tambahan nih, Dok, makanan tambahan. Ini dari Soho itu kan punya, Dok, namanya, dokter tentu tahu ya, ada Imbus Force. Oke. Nah, ini Sobat Farma tahu ya tentang Imbus Force. Jadi ini adalah
satu produk unggulan dari Soho ya untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Oke. Dengan kandungannya adalah mungkin bisa dieksplor sedikit ya Dok ya. Iya. Ya, jadi kandungannya adalah Echinacea, kemudian black elderberry, kemudian ada juga mineral yang tadi dokter sebutkan, ada zinc juga. Echinacea apa Pak? Kan ada yang angustifolia, ada yang purpurea. Nah ini kan sobat farma juga harus tahu nih. Kalau angustifolia itu beda banget sama purpurea. Sering ya lihat di pasaran kan ada yang tulisannya Echinacea angustifolia. Oh ya udahlah, yang penting ada Echinacea nih. Ini imunomodulatornya udah ada nih. Itu salah banget karena sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai jurnal itu Echinacea itu yang bagus itu adalah purpurea. Bukannya saya bilang, oh mentang-mentang banyak di pasaran purpurea, saya bilang udahlah yang bagus purpurea, bukan gitu. Karena Echinacea purpurea yang studi klinisnya itu lebih banyak nih, sobat farma, ya seperti itu. Karena kalau si angustifolia tuh nggak ada studinya sama sekali untuk infeksi. Yang paling umum aja deh, yang flu tuh nggak ada. Nah, yang kedua takarannya ribet. Dia pakai akar-akarannya. Ya, kita timbang 10 gram akar angustifolia. Buset, masa minumnya akar-akaran? Tapi kalau misalnya purpurea tuh udah ada. Menurut studi Jawad et al. Tahun 2014, boleh dikonsumsi 2000 hingga 2400 mg per hari untuk pencegahan infeksi dan 4000 mg per hari maksimal untuk sakit. Nah, itu udah jelas kan miligramnya. Kita tinggal sesuaikan. Minimalnya berapa sih? 500 mg saja sudah ada efek ke daya tahan tubuh. Sebenarnya seperti itu. Jadi sobat farma dan juga sobat sehat catat ya, Echinacea di pasar ini banyak banget. Yang paling bagus, yang banyak studinya, yang tadi disampaikan Dokter Lupita adalah Echinacea purpurea. Nah, Imbus Force ini isinya apa nih Pak Sofi? Echinacea purpurea apa angustifolia nih? Isinya adalah Echinacea purpurea. Berarti sudah ada studinya. Takarannya berapa miligram tuh Pak? Oke, untuk takarannya adalah 250 miligram yang Imbus Force yang FCT. Betul. Minumnya 3 kali sehari, Dok. Berarti bisa 1 atau sampai 3 kali ya? Betul. Nah, sebenarnya dari situ aja kita bisa lihat, oh dia purpurea 250 mg. Berarti kita sebenarnya minum minimal 2 kaplet itu sebenarnya sudah ada efek ke daya tahan tubuh sesuai studi gitu deh. Oke. Iya. Kemudian Dok, selain dari kandungan Echinacea purpurea ya, ada juga kan kandungannya zinc. Zinc itu fungsinya untuk apa sih, Dok? Nah, zinc itu kan kalau sobat farma dan sobat sehat tahu, itu kan dia fungsinya sering dipakai buat anak yang lagi diare, betul ya? Iya. Sebenarnya bukan menghentikan diare, sebenarnya dia diberikan itu yang mau diambil efeknya adalah mengembalikan energi tubuh yang hilang. Kita kan sering lihat, oh diare bikin orang makin lemas, betul. Karena energinya udah hilang, sekaligus zinc itu mudah keluar bersama dengan diare itu sendiri. Jadi kenapa dikasihlah zinc untuk pembentukan energi supaya tidak lemas. Tapi di sisi lain dia memiliki fungsi imun. Bekerja pada 3 lapisan. Yaitu paling luar tubuh kita, di tenggorokannya dirapetin ya celah-celahnya, jadi kumannya nggak gampang masuk. Nanti di dalam tubuhnya dikelola lagi tuh. Nanti dia membantu dari segi kualitas antibodinya, dari kualitas mengenal sel darah putihnya gitu. Jadi sebenarnya zinc ini penting banget nih, dan dia termasuk imunomodulator alamiah bersama Echinacea purpurea dan black elderberry. Gitu. Dan ini yang paling beda Dok ya. Ngomongin produk imunomodulator tadi ya, untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh nih sobat farma dan juga sobat sehat. Selain Imbus Force ya, selain ada kandungannya Echinacea purpurea, kemudian ada zinc yang bikin beda dari yang lainnya Dok. Ini ada kandungannya black elderberry. Nah, coba dokter kasih informasi sedikit. Fungsinya black elderberry ini untuk apa sih, Dok? Nah, kalau black elderberry ini yang membedakan dengan Echinacea purpurea, dia kan memang sama-sama imunomodulator ya. Membantu meningkatkan daya tahan tubuh, betul. Tetapi dia itu kerjanya lebih ke arah meningkatkan kualitas dari fungsi setiap sel imun di dalam tubuh.
Jadi Echinacea itu meningkatkan jumlahnya, pasukannya ditambahin, tapi kalau si elderberry ini lebih ke arah, oh pasukannya berkualitas loh dalam hal memerangi kuman gitu. Kan ada orang makin banyak tapi tidak berkualitas kerjanya. Di sisi lain dia punya efek bukan antivirus ya, lebih ke arah menghambat perkembangbiakan virus. Jadi Oke. kita bisa bilang dia punya efek antivirus tapi secara umum menghambat perkembangbiakan virus. Jadi orang yang udah sakit atau lagi traveling, ada studinya dia lebih cepat sembuh, lebih cepat 3 hari. Dengan black elderberry tadi, Yes, Dok, ya? daripada yang tidak ada tambahan black elderberry. Itu bedanya situ. Caranya gimana sih dia menghambat si virus itu gitu ya, berkembang biak? Gimana tuh, Dok? Nah, si virus itu punya satu kode protein yang namanya hemaglutinin. Nah, hemaglutinin inilah yang diblokir oleh si black elderberry nih, sobat farma dan sobat sehat. Makanya dia itu bisa lebih cepat sembuh. Jadi virusnya tidak keburu berkembang biak di dalam darah gitu. Oke, ya jadi bagus banget ya, Dok. Berbeda Iya. dengan yang lainnya yang ada di pasar ya, black elderberry Nah, ini. iya, tapi dilihat lagi Pak takaran dosisnya. Oke. Minimal tuh 400 mg. Imbus Force punya berapa? Iya. Miligram Si ininya. Imbus Force itu minimal 250 mg. Yang black elderberry-nya? Black elderberry-nya dia ada 400 mg. Nah, iya. Jadi 400 mg itu sudah mulai memberikan efek dari black elderberry-nya sendiri. Oke. Betul. Jadi mungkin itulah mungkin yang jadi alasan kenapa Imbus Force itu ada FCT ya, Pak Sofi. Iya, iya. Yang itu apa sih, isi 3 ya? Isi 3 yang baru, kemasan yang Oh, baru ya. iya, iya. Heeh, heeh. Nah, Dok, kapan sih, Dok, saya harus minum Imbus Force? Mm-mm. Kapan? Nah, sebenarnya Imbus Force itu bisa dikonsumsi ketika gejala ringan itu mulai muncul. Oke. Kalau memang sobat farma atau sobat sehat nggak mau apa ya, nggak mau lama-lama sakitnya. Mm-mm. Tapi kalau pikirnya ya udahlah saya maunya konvensional aja deh, minum obat aja, nggak usah deh vitamin saya atau imunomodulator, saya cukup makanan aja bergizi gitu. Ya terserah juga, cuman ya mungkin untuk dari riset tidak bisa menjamin apa sembuhnya lebih cepat karena kan tidak ada data ilmiahnya Oke. yang membuktikan ya. Mm-mm. Soalnya kadang kan kita juga ragu ya pengolahan makanannya nanti seperti apa gitu ya. Kayak vitamin kan kayak zinc atau C, D3 itu kan gampang larut pada saat dia direbus. Iya. Kecuali dia atau digoreng. Jadi kecuali Bapak sobat farma itu minum sama kuah-kuahnya ya bolehlah kalau kayak gitu. Oke. Dan Iya. Dok, kalau untuk minum Imbus Force sendiri nih, dokter, itu sebaiknya kapan, Dok? Nah, kalau minum Imbus Force itu ketika mulai ada gejala boleh diberikan minimal 2 sampai 3 kali sih kalau mau efeknya cepat. Tapi kalau mau belum pernah nih saya minum gitu ya. Ya udah, boleh dimulai dari 1 kali dulu sampai 3 kali gitu. Oke. Ya. Heeh. Jadi gitu ya, Sobat Farma, kalau sudah mulai merasakan kok infeksinya lama untuk sembuh nih, Sobat Farma mesti segera ambil langkah ya, konsultasi dengan dokter, karena bisa jadi itu adalah daya tahan tubuhnya yang kurang kuat, Kurang adekuat kita Oke. bilangnya. Kurang adekuat. Iya, iya, iya. Yes. Dan mengkonsumsi Imbus Force sebagai tambahan itu boleh ya, Dok ya, berarti ya? Boleh, karena kan dia bukan obat ya, sekali lagi dia hanya suplemen yang membantu mengembalikan kondisi imun ke tahap normalnya. Iya, supaya sakitnya nggak makin berat, sembuhnya lebih cepat gitu. Ada nggak sih, Dok, dosis maksimal gitu menggunakan Imbus Force ini? Tentu ada yang tadi saya katakan itu kalau misalnya dia sakit, dia maksimal itu sampai 4.000 mg per hari dari Echinacea purpureanya. Oke. Jadi bisa dibilang kalau kita pakai tablet yang ukuran 250 mg, berarti dia bisa minum sampai berapa tuh? Sampai 16 tablet ya sepertinya. 16 tablet, iya. Iya, betul. Oh, oke. Tapi kan nggak mungkin juga Pak orang minum 16 tablet. Betul sih, Dok. Dan itu apakah aman, Dok, kalau Ya. dikonsumsi setiap hari begitu? Untuk Echinacea, purpurea dan juga black elderberry tadi, kalau Nah, dikonsumsi setiap hari apakah dia aman, Dok? aman dong. Karena kita mengacu lagi-lagi ke studi klinis ya, Sobat Farma dan Sobat Sehat. Jadi dia konsumsinya itu kalau dari studi Jawat et al. Dan juga
dari yang terbaru nih yang 2023 Kolev et al. Gitu ya. Itu bisa dikonsumsi 4 bulan berturut-turut atau 5 bulan di mana dia ada jeda 1 minggu saja gitu. Di antara 2 bulan itu dia jeda 1 minggu lalu lanjut lagi. Itu juga boleh kayak gitu. Oke. Tapi memang lagi-lagi kita mengacu ke penggunaan yang dianjurkan BPOM, Oke. yaitu 8 minggu jeda 2 minggu lalu lanjut lagi 8 minggu jeda lagi 2 minggu dan seterusnya. Gitu sebenarnya. Jadi boleh dikonsumsi setiap hari dalam jangka waktu 4 bulan. 4 bulan. Setelah itu baru dihentikan dulu ya dok ya? Iya, jadi maksudnya kalau di studi kan boleh 4 bulan berturut-turut, tapi kalau dari BPOM kan menganjurkannya 8 minggu atau 2 bulan jeda 2 minggu, seperti itu kan. Oke, itu tiap hari dok. Tapi kalau misalnya saya minum nih 2 hari, terus habis itu saya sehari lupa nggak minum nih. Kalau itu nggak dihitung. Oh, Nggak oke. dihitung. Iya, itu nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung. Oh, ya udah deh nanti setelah 2 bulan saya jeda 2 minggu, itu nggak dihitung. Oke. Kecuali memang Sobat Farman dan Sobat Sehat itu minum 8 minggu berturut-turut alias 2 bulan, baru dijeda 2 minggu. Itu baru masuk di situ. Oke, ya. Jadi Sobat Farma dapat ya informasinya lebih lengkap tadi dari Dr. Lupita. Jangan lupa juga disimak informasi ini karena nanti akan ada kuis ya. Kuisnya adalah siapa cepat dia yang dapat. Ya. Dan tepat, siapa cepat tepat dia yang dapat nanti ya. Ya. Disimak dulu. Ya. Kita beralih ke chat dulu nih dok. Ada yang nanya Sobat nih. Sehat juga boleh nih ngechat di kotak dialognya, mau bertanya apa boleh. Nanti dari Pak Sofi siapin hadiah juga ya Pak ya. Iya. Ya, Sobat Sehat dan juga Sobat Farma, silakan komen di kolom chat ya yang mau bertanya. Boleh nanti kalau ada kuis pun, siapa cepat dan tepat itu nanti kita akan berikan hadiah ya. Ini ada yang bertanya dok dari Pak Mahrun nih. Oke. Selamat siang Dokter Lupita. Iya. Oke. Imbus Force apakah boleh diberikan pada pasien talasemia? Oh, pertanyaannya berat banget ya Bu. Kayak Pak Mahrun, oke, kita akan bahas talasemia itu apa sih sebenarnya. Dia itu adalah suatu penyakit, tapi bukan infeksi. Dia lebih ke arah kelainan bentuk sel darah merah. Jadi pernah tahu ya Sobat Farma dan Sobat Sehat, kalau bentuk sel darah merah itu ya pipih dan bulat gitu ya. Tapi yang talasemia itu dia bentuknya seperti bulan sabit. Jadi dia cuma setengah, bukan bulat ya. Pada saat cuma setengah, yang dirasakan adalah dia sering mengalami anemia karena kekurangan hemoglobin yang terkandung di sel darah merahnya dan seterusnya. Makanya dia sering lemes segala macem gitu ya. Kadang-kadang bisa ditambah dengan faktor pembekuan darahnya terganggu juga. Jadi kenapa kalau dia luka kok lama ya sembuhnya atau lama berhenti nih darahnya. Nah itu juga pengaruh-pengaruh ke situ kalau ada kelainan pembekuan darah. Nah boleh nggak sih dikasih Imbus Force ya? Nah, sebenarnya itu nggak ngaruh ke sel imun, sekali lagi itu kelainannya di sel darah merahnya. Jadi boleh dikasih sesuai dengan anjuran dosis yang ada di jurnal, Pak. Sama kayak orang pada normalnya. Jadi kalau dia sehat, boleh minum mulai dari 250 mg Echinacea sampai 500 mg. Itu udah ada efek ke pencegahan. Tapi kalau dia udah ada sakit ringan atau gejala-gejala dikit flu, batuk atau whatever itu demam, itu bisa Sobat Sehat dan Sobat Farma berikan minimal 500 mg. Dan kalau rasanya kok agak berat nih, saya ada gejala tambahan, misalnya kayak apa ya, misalnya batuk, habis itu saya ada apalagi pusing, terus saya kayaknya badan saya encok gitu kan, plus deh, maunya rebahan, udah bener-bener sakit, itu boleh banget ditingkatkan hingga 1000. Jadi bisa diberikan sampai dengan 1000 ya dok ya? Iya, sekali minum gitu, dan maksimalnya lagi-lagi ke 4000 ya, gitu. Jadi kira-kira Imbus Force ada nggak nih Pak? Imbus Force yang Echinacea-nya 1000 mg. Ada dong. Oh ada. Imbus Force Extra Strength. Imbus Force Extra Strength. Sobat Sehat, Sobat Farma, jangan lupa ya. Iya. Imbus Force Extra Strength itu adalah Echinacea-nya 1000 mg ya. Dan dosisnya itu cukup 1 kali sehari.
Oh, berarti lebih efisien ya, Lebih Pak? efisien, dokter. Oke. Ya, Jadi nggak usah minum sampai bertablet-tablet. betul. Kadang kan Oke. minum sehari 3 kali tuh suka lupa ya, dok. Iya, suka banget lupa atau ke-skip nih. Oh, iya, Gitu. betul. Kemudian kembali lagi, dok, ke chat. Ini ada pertanyaan dari Quinsa 19. Ya. Kalau pasien kronis jantung, dokter, yang Ah, harus rutin minum obat setiap hari, iya. apakah aman minum Imbus Force? Oke. Jadi dia punya penyakit jantung kronis dan udah minum rutin obat setiap hari. Gitu. Aman atau tidak Iya. gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kalau orang penyakit jantung itu kan minumannya obatnya nggak jauh-jauh yang pengencer darah ya seperti clopidogrel atau sejenisnya seperti itu ya, atau ditambah dengan kadang-kadang ada anti kolesterol nih kayak golongan statin seperti itu ya. Nah itu sebenarnya hanya membantu mengontrol dari penyakit jantungnya supaya tidak terjadi penyumbatan berulang atau kerja jantungnya tidak terganggu, tapi tidak berpengaruh ke daya tahan tubuh. Justru si orang yang sakit jantung ini membutuhkan support imun tubuh yang cukup. Karena semakin dia itu sakitnya kronis, maka tubuhnya ini tuh banyak radikal bebas, tanda kutip stres oksidatif lah. Oke. Nama bagusnya stres oksidatif. Sama halnya orang kena penyakit komorbid yang lain lah ya. Nah, karena itu dia butuh dukungan untuk imun tubuhnya. Boleh dikasih dengan Echinacea purpurea, tidak ada masalah. Kecuali orang itu ada autoimun atau imunodefisiensi seperti HIV AIDS ya. Itu masih pro dan kontra tuh. Karena memang dia penyakitnya udah spesifik banget nih gangguannya di sistem imunnya. Sistem imun. Yes. Jadi kalau selain itu penyakit yang lain boleh banget ditambahin karena pada umumnya semua penyakit itu satu imun tubuhnya tidak terkontrol dengan baik, kedua banyak stres oksidatif di dalam darah. Oke. Nanti dia kena penyakit lainnya lagi, Pak. Kasihan. Makin banyak gitu ya. Tabungannya Tabungannya tuh makin banyak banyak benar. gitu ya. Iya. Oke, dan dok, untuk Imbus Force sendiri ini itu bisa diberikan ke siapa saja sih, dok? Oke, Imbus Force itu sebenarnya kalau yang isinya Echinacea purpurea saat ini hanya diperbolehkan pada anak mulai usia 2 tahun ke atas. Oke. Sesuai studi juga ya, karena yang bayi nggak ada uji Oke. klinisnya. Kan anak itu rentan sekali ya terhadap suplemen atau obat-obatan yang harus dilihat keamanannya. Iya. Yang kedua itu khusus orang yang bolak-balik sakit nih pada dewasa gitu ya atau remaja. Nah, karena setahun itu maksimal tuh 8 kali. Kalau udah sering tuh lebih dari 8 kali ya harafiahnya ya sebulan sekali udah langganan gitu ya, bahkan sebulan 2 kali. Itu udah tanda-tanda imun tubuhnya error. Jadi maksudnya dia memerlukan suplemen untuk membantu sel imunnya agak lebih banyak seperti itu. Jadi mungkin produksinya agak kurang ya karena berbagai faktor tadi eksternal seperti itu. Sama yang ketiga yang boleh minum itu adalah biasanya pada lansia. Makin dia tua, itu kan tahu sendiri ya, semua fungsi organ tubuh itu turun. Melemah gitu ya, dok ya, sehingga mudah sakit, Yes. infeksi gitu ya. Makanya itu perlu banget dikasih. Oke, jadi sobat Farma yang sudah mulai lansia atau yang punya lansia, nah itu harus diberikan Imbus Force ya, dok ya, untuk membantu menjaga daya tahan tubuhnya. Itu tadi orang yang boleh mengkonsumsi. Ada nggak dok orang yang nggak boleh mengkonsumsi atau menggunakan yang namanya Echinacea purpurea, Black Elderberry dan juga zinc itu tadi, dok? Nah, sebenarnya lebih ke arah Echinacea purpureanya ya, Pak. Dia lebih ke Echinacea-nya ya? Pantangan begitu kah, dok? Sebenarnya bukan pantangan, masih pro dan kontra. Apakah dia akan menjadi lebih efektif atau malah beresiko nih ke arah kambuh. Yang tadi saya katakan itu gangguan dari sistem imunnya seperti autoimun, kemudian HIV AIDS, sama satu lagi TBC aktif. Gitu. Jadi kalau bukannya imunomodulator itu bikin rusak ya, secara langsung membahayakan bukan. Tapi karena secara studi itu dia hanya meningkatkan jumlah sel imun, tapi dia tidak memperbaiki sistem imun yang terganggu pada penyakit itu. Oke. Ya, jadi kan
serba salah ya Pak ya, kalau dinaikin sel imunnya, nanti tiba-tiba imunnya masih error sistemnya, ya sama aja secara tidak langsung bikin penyakitnya kambuh gitu. Iya, iya, Jadi iya. sebaiknya tunggu penelitian lebih lanjut lagi nih Sobat Farma dan Sobat Sehat ya. Kita tunggu penelitian lebih lanjut kalau sudah Iya. banyak subjeknya dan terbukti efektif untuk orang tersebut boleh diberikan. Oke. Sementara ini kita konsultasi ke dokter dulu aja untuk orang yang sakit seperti itu ya. Iya. Ini ada yang nanya juga dok, apakah Imbus Force aman untuk dikonsumsi jangka panjang? Nah, kalau dari studi Jawat itu sampai saat ini boleh dikonsumsi terus-menerus hingga 4 bulan, apa yang menurut Kolev et al. Sampai 5 bulan, itu boleh. Tidak ada efek samping dan itu sudah diuji cobakan pada dosis yang maksimal yaitu 4.000 mg per hari. Oke. Ya, apakah lebih dari itu dapat dikonsumsi lagi? Nah, itu dilihat lagi dari kondisi tubuh Bapak Ibu. Kalau misalnya kayaknya nih setahun ini semenjak saya minum Imbus Force, kayaknya nggak apa-apa nih, jarang sakit. Berarti kan udah oke ya. Iya. Jadi nggak harus setiap hari lagi. Mungkin bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, tapi bisa diminum rutin gitu. Iya. Mm-mm. Dan ini ada pertanyaan juga dok dari Kak Vindra, apakah Imbus Force boleh diberikan untuk pasien yang HD? Nah, kalau untuk pasien yang HD, kita kan lagi-lagi berpikir ya, suplemen boleh nggak sih buat orang yang udah kena ginjal gitu ya, ginjalnya kenapa-napa. Nah, sebenarnya kalau untuk obat-obat sintetik udah pasti dilihat kembali, karena ada beberapa yang justru merusak ginjal. Seperti colchicine ya, seperti antibiotik tertentu itu bisa. Cuman kalau suplemen itu sebenarnya tidak semua suplemen seperti itu. Yang paling sering sih vitamin C dosis tinggi ya, 1000 gitu ya. Takutnya dia ngendap atau kalsium. Tapi kalau buat Imbus Force ternyata ada penelitian nih pada mungkin saat ini masih pada uji preklinis ya. Itu ternyata tidak memberikan efek nefrotoksik atau istilahnya merusak ginjal lah. Tidak memberikan efek nefrotoksik. Iya, Iya. karena tidak sifatnya racun terhadap ginjal gitu. Jadi sebenarnya bisa dikonsumsi sesuai aturan pakai saja, mulai dari 1 kali sehari dulu gitu. Kalau misalnya khawatir nih, saya belum pernah minum, boleh dikonsultasikan ke dokter dulu biar disesuaikan dengan jadwal obat-obatnya yang lain. Gitu. Oke, ya jadi Sobat Farma seru ya ternyata ngobrol kita 45 menit nih dok. Iya, betul. Oke, dari yang tadi sudah dipaparkan oleh Dokter Lupita, teman-teman dan juga Sobat Farma dan juga Sobat Sehat semuanya. Nih, saya ada informasi sedikit ya dok, menyambung yang tadi saya sampaikan lagi. Untuk dari Soho punya produk yang namanya Imbus Force ya. Jadi Imbus Force ini adalah imunomodulator ya, Sobat Farma dan juga Sobat Sehat. Kemudian keunggulan dari Imbus Force ini ada kandungannya yang namanya Echinacea purpurea dan juga Black Elderberry yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Black Elderberry ini dapat menghambat replikasi virus, kemudian zinc picolinat ini sebagai antioksidan, dan tentunya ini sudah direkomendasikan oleh dokter. Oke, dok, kita quiz dulu deh kayaknya. Iya, boleh nih. Oke, karena ini ngomongin Imbus Force ya, saya punya hadiah. Itu 1 strip Imbus Force ya. Hadiahnya adalah 1 strip Imbus Force untuk Sobat Farma dan juga Sobat Sehat ya. Siap-siap nih, Dokter Lupita akan ngasih pertanyaan. Hadiahnya adalah 1 envelope, 1 strip Imbus Force plus saya kasih ini dok, ada 1 tas lipat cantik. Nah, ini ya, mau di screenshot dulu, mau di Oke ya. Jangan lupa dokter yang ngasih pertanyaan ya. Dok, kasih pertanyaan, Dok. Jawabannya di kolom chat, siapa cepat dan tepat dia yang dapat. Oke, cepat dan tepat ya syaratnya. Oke. Teman-teman dari Soho minta tolong dibantu ya, dilihat. Oke. Pertanyaan yang pertama itu imunomodulator apa yang fungsinya menghambat perkembangbiakan virus?
Oke. Ulangi dok sekali lagi sudah. Ya, imunomodulator apa yang fungsinya menghambat perkembangbiakan virus? Siapakah dia yang menghambat perkembangbiakan virus? Oke. Imunomodulator apa yang fungsinya menghambat perkembangan virus? Iya, siapa? Hmm, Oke, kita tunggu dulu yang masuk nih ya. Ada Kak Vindra Elsa ya. Kak Vindra ini menjawab Black Elderberry. mm-mm. Kemudian ada Pak Mahrun, ini juga menjawab Black Elderberry. Kemudian Kak Halo. Halo, halo, halo. Ini juga Black Elderberry. Ini dari Sobat Farma. Dari Sobat Sehat ada nggak yang masuk? Sobat Sehat ada yang masuk nggak nih? Pertanyaan dari Dokter Lupita tadi ada yang bisa menjawab nggak? Belum Pak, masih Belum loading. ya. Oke, kita tunggu dulu. Masih ada waktu 30 detik. Ada yang mau menjawab lagi kah? Yang lainnya? Ini ya. Ini ada berapa catatannya? 2 apa 3, Kak? 2 ya. Oke. 2 yang beruntung nih ya. 2 yang tercepat dan tepat. Sekali lagi, Dok, ulangi pertanyaannya. Imunomodulator apa yang fungsinya menghambat perkembangbiakan virus? Oke, 2 yang beruntung. Nggak ada lagi yang menjawab ini. Oke. Ada lagi, kita lihat dulu di kolom komentar nih. Ah, Oke, berarti yang menjawab ini hanya ada di Kak Vindra, ya. Ada juga nih Kak Jo Vespa, Force Blackberry, bukan Blackberry ya. Ada yang menjawab Force Blackberry nih ya. Bunda Azam, Black Elderberry nih ya. Oke, kita sudah dapat nih dok jawabannya ya. Yang menulisnya benar nih ya. Kak Vindra, ini ada yang pertama, jawabannya Yang bawah. adalah Black Elderberry. Itu yang Bunda apa? Sorry. Kak Vindra itu Black Elderberry. Kurang. Ah, Yang paling bawah Bunda Azam. Oke, kemudian ada Pak Mahrun, ini Black Elderberry. Bener apa salah nih dok? Benar, harusnya dipisah penulisannya. Oke, penulisannya salah Pak Mahrun, mohon maaf ya. Kurang beruntung nih Anda ya. Nah, dipisah itu. Jangan dikasih tahu dokter. Oke ya. Kemudian ada Kak Hello, ini Black Elderberry. Memangnya tabungan Black Elderberry. Oke, kemudian ada Kak Jo Vespa. Ini menjawabnya Kak Jo Vespa apa ini tadi? Apa tuh? Mana? Force Blackberry. Apalagi Mana? ini jauh nih, jauh ya. Oke. Kemudian yang terakhir nih ada Bunda Azam Black Elderberry. R-nya kurang di belakang. Aduh, susah banget sih sobat Farma menulisnya. Udah. Aduh. Udah. Oke. Ya udah, Bapak tinggal pilih. Oke, ini berarti yang benar Ya. yang mana nih dok dari semuanya ini tadi ya? Kak Risma pun menulis Black Elderberry. Ada 2 ya, dok. Pilih yang mana nih dok? Yang benar nulisnya nih. Ya. Scroll. Oke, sudah ini udah yang terakhir. Ya. Tuh. Yang mana? Ini Kak Hello dari atas. Sebentar, Jo Vespa tadi keliru ya. No. Oke, ini apa ini? No. Oke.
Oh, iya, iya, iya. Dok, yang mana berarti ini ada Bunda Azam ya? Bunda Iya. Azam dan juga Hello. Kak Hello ya akan mendapatkan satu strip imbus force. Nanti akan dikirim, akan dicat oleh admin ya. Mm-mm. Oke. Dokter terkait dengan durasi ini ada note apa nih? Apaan? Mana Mbak Din? Sebentar, sebentar. Nggak kelihatan Really? ya. Bukan. Yes. Hmm. Oke, sudah ya. Ya. Selamat kepada siapa tadi Mbak Din? Bunda Azam dan juga Kak Hello ya. Hello. Nanti akan dicat oleh tim Parmatok ya. Nanti akan dapat satu strip imbus force ya. Akan dapat satu strip imbus force dan juga satu tas shopping bag nanti ya. Coba dicatat dulu. Kemudian dari Sobat Sehat ada nggak di sebelah? Kak Belum Aun? ada. Belum ada. Belum ada pertanyaan. Oh, oke, tidak apa-apa ya. Kemudian berikutnya dua ya Mbak Adin ya tadi catat ya dua ya. Kang Sofi udah kenalin diri belum? Oh iya. Gimana sih? Terima kasih host. Host ini siapa ini? Udah. Jadi udah pada tahu dulu ya. Ya, ya, ya. Oke. Dok, ini saya masih punya hadiah lagi nih dokter. Dokter kasih pertanyaan dulu dong. Oke. Yang kedua, Yang kedua, hadiahnya dulu apa pertanyaannya dulu? hadiahnya dulu Pak, bocorin. Hadiahnya dulu ya. Ya. Cuman untuk Kak Azam, Kak Udah. Bunda Azam dan juga Kak Hello yang sudah dapat, Heeh. nggak bisa dapat lagi ya. Jadi Ya. biar adil. Yang lain nanti biar bisa ya. dapat. Oke. Yang lain, Oke. Hadiahnya nggak mau dibocorin. hadiahnya adalah kita punya ini dokter. Apa tuh? Ini satu set toples Tunjukin lock ke and lock Sobat spesial Sehat. edition. Ya, jadi siap-siap pertanyaannya. Coba lihat dulu. Oke, Ya, saya mulai ya. Pertanyaannya, simak baik-baik pertanyaannya dok. Ya. Sebutkan 2 vitamin yang berperan dalam meningkatkan imun tubuh. Oke. 2 vitamin ya, bukan mineral, vitamin Sebutkan 2 vitamin yang berperan yang meningkatkan berperan imun tubuh. meningkatkan imun tubuh. Cepat. Ayo, Ayo. ada Kak Findra. Ya. Udah masuk. Vitamin yang berperan meningkatkan sistem imun tubuh ya. Jawab yang lengkap nih Sobat Farma dan juga Sobat Sehat ya. Ya. Jangan cuman gitu doang, yang lengkap. Oke, biar masuk dulu jawabannya ya. Yang cepat dan tepat nih ya. Oke. Oke, sudah? Ada lagi yang masih mau menjawab nih? Ya udah, kita Nah. baca dulu ya. Vitamin untuk membantu menjaga meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ada Kak Findra, ini menjawabnya adalah vitamin C dan vitamin D. Ya. Oke. Kemudian Kak Ren, vitamin C dan vitamin D sama. Ada Kak Risma, B. ini vitamin C dan vitamin B. Nah, ini ada berapa? Mbak Adin ada berapa? 2. 2. Oke, ada 2 juga nih Sobat Farma dan juga Sobat Sehat ya. Ada 2 set toples lock and lock spesial edisi Parmatok. Ya. Nah, ini ya. Yang jawabnya benar Untuk dapat. yang menjawab cepat tepat. Cepat. Oke, Kak Oke. Risma tadi kita terakhir. Nah, ini ada yang lebih tepat lagi ya. Hai. Ada yang menjawab Kak Rara Karen, Imbus Fast Ultimate with Pure Vitamin dan vitamin D3. Nah, jadi apanya? Jawabannya. Vitaminnya doang. Oke, pertanyaannya adalah ulangi satu kali lagi dok pertanyaannya dok.
Dua vitamin yang berperan meningkatkan imun tubuh. Dua vitamin Dua yang vitamin berperan meningkatkan imun meningkatkan tubuh. imun tubuh. Apa kira-kira? Bukan Oke. produknya yang disebutin. Oke. Udah ada nih Pak, satu pemenang. Satu lagi. Oke, sudah ada satu pemenang ya. Sudah ada satu pemenang. Satu lagi. Oke. Yeay, udah ada dua Pak. Oke, sudah ya. Sudah Ya. dapat ya ini jawabannya. Jawabannya Oke. yang Vindra tuh. Jawabannya adalah apa dokter jawabannya? Vitamin C dan D3. Vitamin C dan vitamin D3. Jadi, Dan yang Vindra, beruntung adalah atas DD doang. yang Itu tuh beruntung Vindra. mana tadi? Turun. Ini nih. Bukan. Oh, turun. Bukan. Nah, turun dikit. Aduh, mana nih nggak bisa turun nih. Hah, Ya. Itu tadi. Oke. Nah, nih tuh. Vindra. Ini Kak Vindra Elsa ya. Iya. Selamat untuk Kak Vindra Elsa. Jawabannya tepat, vitamin C dan juga vitamin D3. Ya, satu. Yang Satu kedua lagi si Kak Rara Karen. Kak Rara Karen yang kedua Ya, ya. betul. Vitamin C dan juga vitamin D3. D3. Oke. Yeay. Ya. Selamat nanti dapat selamat Mbak Adin, selamat Mbak Adin. Selamat yang mana nih? Oke. Aduh. Oke. Aduh. Ada lagi Pak Oke. hadiahnya? Sebentar. Jadi nanti yang beruntung tadi Sobat Farma dan juga Sobat Sehat nanti akan dikontak oleh admin Farmatik ya untuk cross check alamat pengiriman karena nanti hadiahnya akan dikirim ya. Sekali lagi selamat untuk Kak Vindra. Kak Vindra di mana nih Kak Vindra ini? Dari kota mana? Jauh nggak dari Jakarta? Dikirimnya dari Jakarta soalnya. Oke ya. Oke. Lanjut. Lanjut ya, lanjut. Masih ada hadiah, mau hadiah lagi nggak nih Sobat Farma, Sobat Sehat? Dari Jateng nih. Oh, Kak Vindra dari Klaten, Jawa Tengah. Ya, oke. Terima kasih. Mau tuh kata Kak Ada Kak Amel ya. Amel. Kak Amel baru join ya. Kak Amel dari mana, Kak Amel? Ayo, sebut kota mana. Oke. Kira-kira masih mau nggak untuk giveaway hadiahnya? Komen dulu dong. Mau Jateng gitu. juga, Jateng. Yang mau, komen dulu. Kalau mau, komen dulu. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau. Oke. Mau apa enggak? Kalau mau nanti kita kasih lagi ya. Oke. Oke, berlanjut sedikit dok. Berlanjut sedikit nih dok. Ya. Mungkin sebelum nanti kita closing ada tips kah dok supaya kita bisa pulih lebih cepat dari berbagai infeksi tadi? Iya, tentu ada dong. Jadi Oke. kita harus tipsnya dari gaya hidup sehat, di mana kita memperhatikan pola makan kita yang cukup dari serat, dari sayur buah, kemudian vitamin, mineral juga dari sayur buah, dan protein yang penting. Protein contohnya dari telur, ikan, ataupun daging, seperti itu. Nah, di sisi lain dari tempe tahu juga bisa secara protein nabati. Lalu kita imbangi olahraga seminggu 3 kali. Kalau misalnya nggak sempet, ya udah seminggu 2 atau 1 kali cukup. Yang penting durasinya sekitar 1 jam. Seperti itu. Kalau 3 kali ya udah 30 menit, 30 menit, 30 menit. Oke. Itu beratnya ya sesuai kemampuan, tidak usah terlalu berlebihan. Mm-mm. Dan yang terakhir, atur tidur supaya tidurnya cukup. Mm-mm. Karena tubuh itu butuh istirahat di malam hari sekitar 5 atau 6 jam. Yang penting pada saat bangun pagi sudah segar, seperti itu. Tidak harus lama sampai 10 jam gitu ya. Oke. Kalau itu mah bayi Pak yang tidur gitu. Dan yang terakhir, apabila sering sakit-sakitan atau mungkin kayaknya kok saya kalau sakit lama banget nih sembuhnya sekali sakit. Nah, itu perlu diperhatikan apa mungkin selain dari faktor eksternal kita ada
gangguan dari imun tubuh, entah itu sel imunnya berkurang produksinya atau kurang antibodi. Jadi kita perlu dukungan salah satunya dengan imunomodulator yang alamiah seperti Echinacea purpurea, black elderberry, dan mineral zinc. Dan tentunya tidak ketinggalan vitaminnya yaitu C dan D3. D3 itu adalah D yang sudah aktif dan tidak perlu capek-capek berjemur matahari gitu. Iya, wah luar biasa nih Sobat Farma ya. Jadi 1 jam ke belakang nih banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari sharingnya Dokter Lupita tadi ya. Oke, dan ini ada satu lagi, satu giveaway Dok. Ini ada tumbler spesial. Lupa nggak TikTok dia. Oke, ada satu tumbler spesial dokter, warnanya hijau cantik sekali. Iya. Ya, seperti Dokter Lupita cantiknya. Thank you Pak. Warnanya hijau, Sobat Farma. Nih ya. Oke. Kira-kira mau apa tidak? Coba kasih pertanyaan dulu dok, satu pertanyaan Sobat lagi. sehat mau nggak? Sobat sehat mau nggak? Nih ya. Coba ketik mau di kolom chat. Oke ya. Ini ada satu tumbler spesial lock and lock dari Parmatok ya. Oke. Pertanyaannya dokter, Pertanyaannya gampang banget. Jadi dosis minimal Echinacea purpurea untuk pencegahan infeksi itu minimal berapa sih? Atau untuk orang yang udah gejala ringan minimal berapa sehari? Oke, berapa dosis minimal Echinacea purpurea untuk infeksi? Iya, infeksi yang ringan ya, Infeksi gejala yang ringan ya. ya. Oke, coba ayo ketik di kolom. Iya, coba sobat sehat diketik. Komentar ya, ada Kak Risma 2 kali sehari 2 kali tablet. Tablet yang mana nih? Tablet yang mana nih, Kak Risma? Tablet yang mana nih? Berasa kayak penyiar radio gitu. Ada Kak Rangga, ini 2 kali sehari. Ini rata-rata aturan pakai, maksudnya ini aturan pakai, bukan aturan pakai Sobat Farma. maksudnya dosisnya apakah dia butuh 250, apakah butuh 500, butuh 1000 atau 4000. Seperti itu. Namanya sebut berapa besarannya Besaran ya? miligramnya. Oke, bukan aturan pakainya, aturan pakainya. Oke, berapa dosis minimal Echinacea purpurea untuk infeksi ringan? Ini ya. Berapa pemenang Pak dicari? Satu pemenang ya. Sudah ada tuh. Sudah ada? Bu Risma. Oke, ya ini sudah ada pemenangnya. Ini ada Kak Hailo yang menjawab 400 mg. Itu Terlalu kurang ya dok ya, 400 mg kurang. Kemudian Kak Rangga juga menjawab 400 mg, ini kurang. Kemudian ada Kak Amel menjawab 1.500 sampai 2.000 mg per hari. Itu boleh aja, cuma saya tadi tanya dosis minimalnya. Oke, dosis minimal yang ditanya Dokter Lupita ya, seperti yang tadi disampaikan. Yang menjawab tepat ini adalah Kak Risma ya. Kak Risma ini menjawab cepat dan tepat, yaitu 500 mg. Oke, selamat ya Kak Risma, nanti akan dikontak oleh admin Parmatok ya. Nanti dapat satu tumbler spesial lock and lock ini ya. Oke ya. Dan dok, nggak terasa sudah 60 menit dokter sharing. Nanti kapan-kapan sharing lagi mau nggak sih dok? Boleh dok. Melihat antusiasme para audiens. Sobat Farma, Sobat Sehat, nanti kita akan sharing lagi dengan Dokter Lupita di next session ya, dengan tema yang lain ya. Kira-kira masih mau apa tidak? Tulis di kolom mau. Di kolom komentarnya tulis mau gitu ya. Oke. Atau bersama Pak Sofi.
Oke, baik dokter, sudah 1 jam kita bersama Sobat Farma dan juga Sobat Sehat. Jadi kita harus mencukupkan ya dok waktunya Ya. terkait dengan durasi yang diberikan ke kita hari ini. Nanti jangan lupa Sobat Farma selalu jaga kesehatan ya. Istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian olahraga yang teratur dan juga terukur, Ya. serta manajemen stres. Bila perlu, Sobat Farma, tambahan suplemen vitamin itu sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita di kondisi cuaca saat ini. Betul. Begitu ya dok ya? Ya. Oke, kita ketemu lagi nanti Sobat Farma dan juga Sobat Sehat di sesi yang lainnya. Ya. Ya. Terima kasih Dokter Lupita, terima kasih Terima Sobat kasih. Farma, Sobat Sehat, terima kasih. Sampai jumpa.